siswa Buddha terdiri dari dua kelompok. Pertama adalah kelompok pertapa, di mana cara hidup mereka adalah cara hidup sebagai pertapa. Yang kedua adalah kelompok rumah tangga. Untuk rumah tangga, Buddha mengajarkan bahwa memiliki kekayaan itu adalah suatu bentuk kebahagiaan. Kedua, bisa menikmati dan memanfaatkan kekayaan. Nomor 3 adalah bebas dari utang. Yang keempat adalah kebahagiaan terbebas dari rasa bersalah. Ajaran Buddha yang tadi saya sebutkan dapat kita temukan di Anana Sutta. Mohon maaf kalau pelafalan bahasa Palinya kurang bagus ya, di Anguttara Nikaya 4. Tentu dari 4 hal tersebut, 3 terkait dengan apa nih? Lui, kalau orang Medan bilang ya, Chien, atau uang. Jadi tentu wajar bila Anda sebagai seorang Buddhis, sebagai siswa Buddha yang berumah tangga, kita ingin memiliki kekayaan, kita ingin memiliki harta, kita ingin punya aset, hal-hal yang kemudian akan dapat kita gunakan untuk berbagai kegiatan yang positif, bajik, bermanfaat, dan berguna untuk banyak orang. Tentu juga saya yakin Anda senang, Anda bahagia kalau saldonya banyak. Ketika kita cek tabungan, wah nolnya nambah satu, dan makin banyak. Hal tersebut tentu membahagiakan dibanding ketika kita melihat saldo kita semakin berkurang, menipis, dan bahkan mungkin sampai minus sehingga harus pinjam ke sana kemari. Oleh sebab itu, sebagai Buddhis berumah tangga, kita tetap harus selalu ingat bahwa memiliki kekayaan bukan sesuatu yang harus kita tolak. Malah sebaliknya, kita perlu untuk mengupayakan kebahagiaan yang didapatkan dari memiliki harta, memiliki kekayaan. Tentu juga dengan cara-cara yang pas, cara-cara yang sesuai dengan Buddha Dharma itu sendiri. Di abad ini, tentu apa atau bagaimana cara orang mendapatkan kekayaan kan beda ya dengan zaman Buddha. Selisih jarak kehidupan kita dengan Buddha itu 2.600 tahun lebih, kita genapkan saja ya 2.600 tahun. Tentu kita juga harus berpikir secara kontekstual bahwa apa yang menjadi cara hidup di zaman Buddha pada saat itu dan cara hidup kita sekarang tentu tidak sama. Oleh sebab itu kita perlu juga untuk belajar hal-hal yang akan membantu kita untuk bisa mengakumulasi kekayaan. Saya yakin teman-teman pernah mendengar konsep yang diajarkan oleh Robert T. Kiyosaki, di mana beliau menjelaskan ada dua sisi, kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu terdiri dari pekerja, di mana mereka menukar waktunya dengan pendapatan. Ada pekerja di sebelah kiri, lalu ada pekerja mandiri. Ini adalah orang yang bekerja sendiri, tidak punya bos misalnya, dan mereka kalau nggak kerja nggak dapat uang, misalnya seperti itu. Ini dikoreksi ya kalau teman-teman yang lebih paham tentang konsep dari Robert T. Kiyosaki. Lalu ada yang namanya business owner, pemilik bisnis. Jadi mereka adalah orang yang memiliki bisnis, bekerja juga cukup keras malah untuk bisa membuat bisnisnya berjalan. Dan yang keempat sering disebut sebagai kuadran keempat adalah investor. Jadi mereka adalah orang yang memiliki uang yang bekerja untuk menghasilkan uang bagi mereka. Jadi orang sering dibilang pindah kuadran dari pekerja, kemudian menjadi pekerja mandiri, bisnis, dan kemudian menjadi investor. Di zaman sekarang kita bisa melihat orang bisa mendapatkan uang dari atau memiliki kekayaan dari 4 jenis seperti ini. Tentu saya yakin tiap-tiap orang punya kecenderungan yang masing-masing. Apakah Anda lebih cenderung bekerja atau menjadi pekerja mandiri atau bisnis atau menjadi investor, itu semua tergantung kembali ke diri Anda masing-masing. Tetapi satu hal yang penting bahwa bagaimanapun kita mengakumulasi kekayaan, yang penting adalah caranya. Caranya perlu sesuai seperti yang Buddha ajarkan.
Ada satu petikan di Manggala Sutta yang menarik. Kalau kita kaitkan dengan cara kita mengakumulasi kekayaan adalah seseorang yang terampil, cakap, berpengetahuan luas, maka itu disebut sebagai berkah. Dan tentu kalau kita kembali ke konsep yang tadi, apakah Anda mau menjadi pekerja, pekerja mandiri, pemilik bisnis, ataupun investor, maka punya kecakapan, punya keterampilan itu kan sesuatu yang penting. Seseorang tidak bisa dengan mudah mencapai karir yang bagus kalau dia tidak terampil. Atau kalau mau kerja sendiri juga, tentu akan sangat sulit untuk mendapatkan klien, mendapatkan income, pemasukan, memenuhi proyek kalau dia tidak terampil. Demikian juga dengan seorang pemilik bisnis, dia juga perlu punya keterampilan. Investor juga sama. Tentu dalam konteks ini kita bisa kaji lebih jauh nanti, masing-masing punya keterampilan sendiri. Masing-masing punya kepiawaiannya sendiri, tetapi kepiawaian ini adalah syarat. Kepiawaian ini adalah hal yang paling mendasar, fondasi bagi mereka untuk bisa sukses sesuai dengan pilihan cara hidupnya masing-masing di antara 4 kuadran tersebut. Jadi sangat menarik ketika kita mengatakan keterampilan, kompetensi, saya melihat bahwa kita perlu untuk memahami apa yang disebut sebagai prajna. Jadi kan di agama Buddha kita mempelajari ada satu konsep disebut sebagai prajna atau sering diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Selain kebijaksanaan, ada juga satu kata yang bisa mewakili kata prajna, yaitu intelektualitas atau kecakapan itu sendiri. Sadar apa tidak sadar, kita dapat memilah kebijaksanaan ini menjadi 2 jenis, kebijaksanaan secara duniawi ataupun kebijaksanaan secara spiritual.